Pertanyaannya terus apa yang harus kita makan supaya badan itu bisa melakukan proses yang sudah ya atau mungkin yang sudah disetting sama Allah, apa yang harus kita makan? Maka jawabannya kalau saya mungkin jelaskan di sini yang pertama adalah baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari kelima kita berpuasa Ramadan seperti ini. Allah masih memberikan kepada kita semangat tentunya untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita di hari-hari yang terbaik, hari-hari yang sudah Allah siapkan tiap harinya ampunan, rahmat dan segala macam privilege atau keutamaan yang memang tidak diberikan pada hari-hari yang lain di luar Ramadan ini yang memang punya keistimewaan sendiri. Tentunya ini menjadi suatu semangat untuk kita untuk mengenal bagaimana sebenarnya agama yang mulia ini, Islam yang mulia ini tentunya memberikan pedoman yang sangat jelas kepada kita semua untuk meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan sekedar iman tapi karya-karya keumatan kita kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh kebaikan, hari-hari yang penuh dengan kemanfaatan kepada orang lain. Baik, terima kasih kepada PT Bukit Asam yang sudah mengundang saya di kesempatan hari ini, dan juga ada Mas David Khalid, Masya Allah, dan tentunya mungkin di waktu yang tidak terlalu lama ini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan saya untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan, khususnya berkaitan dengan tema kita, bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk bugar dan sehat selama Ramadan. Dan itu sebenarnya tidak lepas dari bagaimana kita mempelajari bagaimana Al-Quran memberikan pedoman tentang itu kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa puasa Ramadan adalah salah satu bentuk caranya Allah untuk menghentikan atau memberikan kewajiban kepada kita semua berkaitan dengan kebiasaan atau mungkin salah satu aktivitas kita di dunia itu, yaitu makan atau minum ya. Maka kata-kata kutiba alaikum dan kutiba dan alaikum dalam surat Al-Baqarah itu yang sering kita baca itu memberikan sebuah arahan yang sangat jelas, dan itu sebenarnya berat ya, sebenarnya berat. Kenapa saya katakan berat? Karena memang tidak mudah ya bagi kita manusia ya seperti kita ini yang untuk meninggalkan sebuah hal yang nyaman, yang enak ya, khususnya berkaitan dengan makanan itu tidak mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala umumnya memberikan banyak sekali jaminan-jaminan kepada kita semua ketika sesuatu yang dilakukan itu berat usaha yang kita kerjakan. Sebagaimana kita tahu bahwa puasa Ramadan atau puasa secara umum adalah salah satu bentuk cara kita, mungkin kalau saya membahasakan adalah menghajar hawa nafsu kita, menghajar hawa nafsu tadi untuk hawa nafsu tadi tunduk kepada iman dan akal kita. Itu salah satu caranya, karena memang kita tahu bahwa manusia diciptakan Allah bukan cuma sekedar ada raga, tubuh, jasad seperti ini saja, tapi memang kita tahu bahwa dalam tubuh kita ini ada imannya kita, ada akalnya kita, ada jiwanya kita, ada hatinya kita, dan semua itu harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, harus tunduk kepada konsep keimanan atau keyakinan yang memang itulah menjadi salah satu tujuan dari akidah atau mungkin maqasid syariah yang sudah disampaikan dalam agama kita. Maka kita tahu bahwa semua itu berhubungan satu dengan yang lain. Jadi antara apa yang kita kerjakan, kita pikirkan, atau kita rasakan itu akan mempengaruhi diri kita. Sebagai satu contoh, kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang salah satu konsep Islam atau konsep kesehatan dalam Islam, maka konsep kesehatan dalam Islam itu bukanlah mensana in corpore sano, yang sering kita dengar bahwa tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat gitulah, mungkin bahasa seperti itu. Kalau konsep ini kita pakai nanti akan terbentur ya dengan konsep bagaimana Nabi tentunya punya pandangan sendiri, punya konsep sendiri, yaitu ala wa inna fil jasad, kata Nabi, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging.
mudghah, kata Nabi, daging mudghah. Iza salahat salahat jasada kullu wa iza fasadat fasada jasada kullu, kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan bahwa dalam tubuh kita itu terdapat segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah semua. Daging itu rusak, rusaklah semua. Maka daging itulah kolbu, kata Nabi SAW. Kolbu, ya, hati, yang kita sering bahasakan dengan bahasa kita, atau mungkin dalam bahasa Inggris yang mungkin nyebutnya heart, ya, seperti itu. Nah, konsepnya bukan dari outside to inside, tapi inside to outside. Itu konsep dasarnya. Ya, jadi konsep dalam Islam itu kesehatan itu bukanlah dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Kalau hatinya baik, kolbunya baik, pasti semua ngikut baik, gitu, seperti itu. Maka sebenarnya kalau tadi saya coba menambahkan atau menguatkan tadi yang sampaikan Mas David tadi berkaitan dengan orang-orang yang bekerja, ya, mungkin yang mereka bekerja dan mereka membutuhkan nutrisi. Sebenarnya kita tahu, ya, dalam Islam itu power, ya, kekuatan dari seorang mukmin itu bukanlah cuma sekedar raganya saja, ya, tapi keimanannya dia, ruhnya dia, hatinya dia, jiwa dia yang taat dan tunduk pada Allah. Itu konsepnya, ya. Kenapa saya berani mengatakan hal seperti ini? Karena memang tidak pernah kita melihat dalam sejarah kaum muslimin, ya, terutama bersama dengan Rasulullah SAW dan para sahabat itu mereka berperang dengan jumlah yang jauh lebih besar, ya. Makanya tidak pernah ceritanya kaum muslimin, oke lah Hunain satu perang yang akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu. Tapi perang-perang yang lain kita tahu itu subhanallah, ya, sebagian besar itu mereka jumlahnya itu jauh lebih kecil daripada orang-orang kafir saat itu. Jadi ini salah satu tanda bahwa memang yang dibutuhkan bagi kita itu, atau bagi seorang mukmin itu, adalah ruhnya, jiwanya, hatinya yang kokoh, yang kuat, yang itu tidak lepas dari syariat-syariat yang lain. Contoh, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah banyaknya bicara. Oke, salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah banyak bicara. Ini poin satu. Beliau menyebutkan juga salah satu penyebab lemahnya iman seseorang, kata beliau rahimahullah, adalah banyak makan, ya. Banyak makan, banyak bicara, itu baru dua poin kita bahas, ya. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya menghentikan seseorang itu untuk tidak, apalagi bicara tidak bermanfaat, ya. Banyak bicara tidak penting, tidak bermanfaat, bergaul dengan orang tidak penting, tidak bermanfaat, ya. Kemudian atau juga makan yang tidak sehat, yang berlebihan, sudah nggak sehat juga berlebihan. Ini semua bisa mempengaruhi hati, bukan hanya jiwa, bahkan iman seseorang. Ini poin harus kita catat. Maka apa korelasi itu dengan Ramadan? Apa korelasi itu dengan Ramadan? Kita tahu bahwa syarat ketentuan pada Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, berlaku sekali. Syarat ketentuannya berlaku. Syarat pertama, kalau kita bicara tentang syariat itu sendiri, ya, atau mungkin puasa itu sendiri, ya, Allah sudah menjelaskan, atau Rasul sudah menjelaskan, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban. Ya, jadi kalau kita berpuasa itu karena mengharap pahala dari Allah dan iman kepada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya sebelumnya, ya. Itu syaratnya, pahala dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap pahala dan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menjelaskan lagi bahwa Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih dusta, masih bohong, masih fitnah, masih ghibah. Allah nggak butuh puasa kayak begitu. Artinya bisa jadi kemungkinan besar puasanya tidak diterima pahalanya, ya. Oke, itu satu poin. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Ini kita taruh dulu ini. Nah, kita sekarang masuk yang kedua. Nah, sama juga dalam kondisi secara kesehatan. Kalau Anda baca, Bapak Ibu sekalian, tentang dahsyatnya puasa, bahkan terakhir saya membaca satu tulisan, ya, yang itu diambil beberapa penelitian tentang puasa 30 hari. Itu ternyata efeknya super powerful, Bapak Ibu sekalian, ya. Mulai dari meningkatkan protein serum, ya, yang punya efek imunitas, mencegah berkembangnya sel kanker, kemudian meningkatkan imunitas secara umum, kemudian memakan sel-sel puasa itu akan menyebabkan tubuh kita akhirnya melakukan reassemble, ya, atau mungkin assembling ulang, gitu kan, resetting ulang, didefrag ulang segala macam. Ini yang terjadi pada orang berpuasa. Nah, tadi yang pemahaman pertama saya jelaskan tentang bagaimana puasa itu bisa memberikan efek, ya, secara ruya Allah ampuni dosanya dengan syarat pahala dan iman pada Allah, ya. Dengan syarat lagi apa? Di situ kan ada kata-kata Nabi tadi, Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih bohong, fitnah, ghibah segala macam. Artinya syarat ketentuan ini berlaku untuk puasa. Sehingga supaya
kita Bapak Ibu sekalian tidak sibuk dengan bicara yang tidak penting. Kita tidak sibuk dengan ngobrol, bergaul dengan hal-hal orang-orang mungkin zaman sekarang tuh ya bahasa keren itu toxic people kali ya. Toxic people itu ya. Ya, obrolan itu nggak ada faedah sama sekali ngobrol sama orang kayak begini ya. Maka itu salah satu caranya Allah Bapak Ibu sekalian untuk membuat kita tidak banyak bergaul. Situ apa yang terjadi kita lihat. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allah bilang apa? Allah sampaikan apa? Syahrul Ramadana unzila fihil Quran, kata Allah bahwa Ramadan itu adalah bulannya Quran, diturunkannya Quran. Maka kita disibukkan dengan Quran. Dan itu kita bisa lihat dari sejarah perjalanan para salafus soleh, orang-orang soleh zaman dulu yang mereka semua memang menyibukkan diri dengan Quran. Bahkan sebagian besar majelis-majelis ulama zaman dulu itu mereka hentikan semua ketika Ramadan untuk mereka benar-benar fokus dengan Quran. Tidak heran Bapak sekalian, mereka katakanlah di bulan ini ya, ada bisa khatam satu hari, ada bisa khatam dalam satu witir, ada bisa khatam 3 hari, seterusnya. Ini kan bukti bahwa ternyata memang aplikasi atau implementasi ya, atau penerapan dari bagaimana kita tidak banyak bicara tadi, kita lebih banyak berinteraksi, bergaul dengan Quran, itu diterapkan mereka dalam Ramadan. Kenapa? Nah, ini ada satu hal yang saya mau sampaikan di sini. Bahwa ya kalau mungkin ada orang, dok, kalau makan misalkan nggak sehat gimana, yang kalorinya tinggi nggak sehat juga, kemudian banyak bahan-bahan tambahan bahan sintetiknya seperti apa. Makanya saya jawab sebenarnya itu jauh lebih ringan tanda kutip sebenarnya daripada racunnya hati seseorang, racun hati, toksin hati. Itu jauh lebih powerful besar. Dan saya melihat sendiri itu di banyak sekali kasus-kasus penyakit yang saya temukan ya, kanker, autoimun, semuanya itu tidak lepas dari toksin hati yang sangat banyak di sana yang dirasakan oleh seseorang. Racun, ya racun itu dalam bentuk apa? Emosi, perasaan. Itu kan nyambung sama hadis yang Nabi sampaikan tadi. Itu. Maka pertanyaannya bagaimana cara membersihkannya. Nah, Allah jelaskan ya tadi bahwa Al-Quran atau Ramadan adalah bulannya Quran. Itu yang pertama, bulan turunannya Quran. Kemudian yang kedua apa? Dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, penyembuh ya, penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak pakai kata-kata Islam gitu, tapi mukmin. Mukmin itu di atasnya muslim. Ya, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu beda ceritanya antara muslim dan mukmin. Nah, di situ Allah jelaskan Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara, kata Allah. Jadi Allah jelaskan di situ bahwa Al-Qur'an itu obat. Al-Quran itu bukan sekedar obat tapi syifa. Syifa itu lebih luas ya, manfaat atau mungkin kaidahnya kalau kita bahas syifa itu. Nah, makanya dalam bulan Ramadan ini sebenarnya yang Allah inginkan bagi kita ya, penyakit-penyakit hati inilah yang mau kita berantas atau mungkin berangus, kita habiskan, kita eliminasi dengan Al-Quran tadi. Itu poin utamanya ya. Maka ini udah 5 hari Ramadan nih. Coba kita mulai bertanya, kira-kira sudah berapa banyak halaman Quran yang kita baca, atau alhamdulillah kalau seandainya sudah ada yang khatam satu Quran, masya Allah kalau sudah ada ya, itu luar biasa. Kalau sudah ada ya, berarti bisa kita hitung tuh kira-kira berapa di lembar satu hari dia baca, berapa juz dia baca. Nah ini perlu jadi evaluasi. Kenapa? Karena memang dia akan, Al-Quran itu seperti kalau Anda lihat seperti lantai yang kotor kemudian disemprot. Nah, begitulah dia akan membersihkan hati seseorang ketika ditadaburi, diyakini, diimani. Itu sebabnya orang-orang yang merasakan vibes ya, atau mungkin vibrasi dalam Quran ini, dia akan merasakan kekuatan yang luar biasa, sehingga nggak heran baru satu ayat dibaca nangis. Apalagi ayat-ayat, ada beberapa buku yang saya baca itu para ulama-ulama atau mungkin tabi'in zaman itu mereka cukup kadang-kadang satu ayat mereka baca dari malam sampai pagi sampai subuh gitu loh untuk satu ayat. Ya, satu ayat itu mereka rasakan kekuatannya, getarannya luar biasa ya. Seperti itu. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu ayat yang sering kita baca juga yang menjadi salah satu doa kita, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salah satu doa yang sangat powerful sebenarnya. Ya, coba nanti ditadaburi, ya kita lihat itu kenapa doa itu memberikan atau efeknya ke jiwa kita itu apa gitu kan. Karena kita memang zolim selama ini dengan diri kita.
Selama 11 bulan katakanlah kita zolimnya luar biasa. Dan akhirnya atau mungkin cara Allah untuk membersihkan itu, menguatkan hati kita adalah dengan cara Allah hadirkan tentunya bulan Ramadan. Kenapa saya boleh katakan ini menjadi salah satu caranya Allah? Kenapa? Kalau Anda baca tadi kan sempat dibaca oleh para dari qori tadi ya. Kan kalimat dalam Quran yang dalam surah Al-Baqarah yang kita baca itu yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, saya biasa stop di min qablikum dulu. Min qablikum. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumusiyam. Kami wajibkan kalian puasa kata Allah. Sebagaimana kata Allah orang-orang dahulu min qablikum, sebelum kalian juga kami syariatkan berpuasa. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah ada syariat puasa. Ya, sudah ada syariat puasa. Kenapa? Karena kita yang namanya manusia, ya manusia seperti kita ini sama Nabi Adam kan sama aja. Ya cuman kita beda di casing doang. Nabi Adam tinggi 60 hasta 27 meter, kita ya paling tinggi 2 meter lah. Cuma beda casing doang. Tapinya jeroannya kita semua kan sama. Gak ada bedanya. Maka puasa dijadikan bentuk atau caranya Allah untuk mendetoks. Apa yang didetoks sebenarnya? Hatinya didetoks, jiwanya didetoks, nafsunya didetoks dengan cara apa? Kurangi makan. Ya. Maka tadi ada satu video saya lihat itu kan. Ada satu video ini menurut saya benar juga gitu. Kata-kata ulama atau dai. Dia katakan Ramadan is a month, dia bilang ini dalam bahasa dia lulusan Mesir, dia ngomong dalam bahasa Inggris, dia cerita Ramadan is a month of fasting, dia bilang bukan feasting. Dia bilang feasting itu kan kayak buas gitu loh. Kita makan tuh kan buas luar biasa loh ya. Sering kita lihat waktu makan itu dibilang wah sajian itu luar biasa. Jadi nggak ada nilai-nilai implementasi dalam puasa itu yang kita terapkan saat berbuka dan sahur, sehingga jadi feast kita, jadi buas waktu berbuka dan sahur. Nah itu kan sebenarnya harus kita tanggulangi atau mungkin harus kita kendalikan, jangan sampai berubah buasnya kita itu gara-gara kita nggak memahami makna siam itu sendiri sekalian. Ya, saya sangat yakin sudah 11 bulan kita udah banyak makan, serius. 11 bulan tuh kita udah banyak makan enak, makan nggak enak, makan nggak sehat, makan sehat, udah komplit banget lah. Mbok ya bulan Ramadan ini ditahan sebentar gitu loh. Tahan gitu kan. Nanti saya mati, enggak. Gak bakal lah orang mati, orang sakit gara-gara puasa. Ya, lagian juga kita makan kok waktu sahur buka, cuman dikendalikan. Itu yang perlu kita kan siam itu kan menahan sebenarnya. Ya, mboknya nanti ini salah satu caranya menu buka puasa tuh mboknya jangan banyak-banyak jenisnya gitu loh, satu jenis aja gitu loh, sehingga betul-betul jadi fasting bukan feasting gitu loh puasa itu. Ya, dilatih. Sahur juga sama. Nanti kan mulai mikir, nanti saya kerja gimana Pak? Saya tahu lah ya, di Bukit Asam ini kan ada pekerjaan yang memang kerja di daerah tambang yang berat, itu oke lah, kita akan bahas secara nutrisinya. Tapi kan nggak juga semua yang bekerja berat seperti itu. Artinya apa? Kita sudah banyak sekali cadangan-cadangan lemak yang numpuk. Ya, mbok ya itu dipakai gitu loh. Ya. Mboknya itu dipakai, cadangan-cadangan lemak yang dari karbohidrat, dari gula-gula yang masuk itu yang nggak dipakai, akhirnya itu disimpan tubuh, diolah menjadi lemak tadi. Nah, itu ceritanya. Jadi, bulan ini sebenarnya bulan kita lebih banyak memberi nutrisi. Dan ingat, semua ketaatan dilakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan meningkatkan kapasitas kekuatan tubuh kita. Catat baik-baik. Percaya kata saya. Anda mau bicara pakai waker segala macam, kalau kita bicara sholat tahajud ya, kalau orang yang sudah biasa, ya Allah bangunkan aku nanti malam, Allah akan bangunkan kok. Bahkan kadang-kadang orang yang tidak kuat bangun malam itu karena ketaatan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada syariat, kepada Allah, maka dia bangun, dia bisa tuh sholat gitu loh. Tidak percaya, Allah mundurkan sholat tahajud. Ya Allah mundurkan sholat tahajud. Ini bukti salah satu bagaimana keimanan itu membuat orang itu bisa luar biasa punya kekuatan. Allah mundurkan sholat tahajud. Kenapa? Sholat tahajud kan umumnya kita kerjakan di malam hari setelah kita tidur. Nah di Ramadan dikasih privilege, dikasih keistimewaan untuk kita sholat tahajudnya. Untuk kita sholat tahajudnya di setelah Isya atau waktu setelah Isya. Itu kan salah satu keistimewaan yang Allah berikan. Di situ Allah kasih lagi karena istimewa. Susah nggak? Susah. Sholat malam itu susah. Allah kasih reward lagi. Apa yang Allah kata? Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban. Lagi-lagi barang siapa menunaikan sholat malam di waktu Ramadan, ya sholat tarawih, sholat tahajud, ya maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Allah ampuni dosanya. Kan subhanallah ya. Jadi karena susah rewardnya gede gitu loh. Karena susah rewardnya gede. Ini satu poin yang Anda harus catat baik-baik. Ya, semakin susah satu amalan dikerjakan, maka biasanya rewardnya semakin besar, pahalanya.
Itu. Maka caranya gimana? Optimalkan nutrisi-nutrisi hati dalam Quran ini, ya. Atau minimal salah satu yang kita jangan pernah Anda kelewatan, saran saya selama Ramadan ini adalah memberi makan berbuka orang yang berpuasa. Jangan sampai kelewatan. Wallah, saya katakan sayang banget. Kenapa saya katakan sayang banget? Kata Nabi SAW juga, Nabi bilang yang berpuasa atau bukan yang berpuasa, yang memberikan makan orang berbuka itu dia nggak dikurangi pahalanya, yang diberikan makanan pun nggak dikurangi, dua-duanya nggak dikurangin. Nah, terus pertanyaan bagaimana caranya? Paling gampang, sering saya sampaikan ini, salah satu ide kreatif. Jadi kita tuh ketika kita sudah mulai katakanlah salah satunya ya dalam surat Al-Mu'minun 51 itu ya. Jadi Allah itu berpesan kepada para nabi, para rasul ya. Allah katakan pada mereka makanlah yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Jadi makanan yang baik itu akan memicu seorang untuk mengerjakan amal soleh. Oke, sampai sini. Pertanyaannya bagaimana cara kita bisa dapat pahala itu? Ketika Anda di rumah bersama suami atau istri atau anak-anak, Anda lagi mau makan ya, makan berbuka puasa, buka katakan pakai kurma ya. Maka waktu kurma itu Anda mau makan, Anda bagikan kepada istri atau suami Anda atau anak Anda. Maka Anda memberi makan orang yang berbuka tadi, kan dapat pahala itu. Seperti itu ya. Jadi Anda dapat pahala orang yang berbuka atau yang berpuasa tadi dengan Anda memberikan kurma tadi atau air putih kepada orang yang akan berbuka puasa tadi. Itu salah satu bentuk contohnya ya. Nah, maka ini menjadi salah satu caranya kita ya untuk menghiasi Ramadan itu dengan tadi nutrisi-nutrisi keimanan, Quran, sodako, zikir, tilawah, doa ya. Dan tentunya keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu yang bisa kita kerjakan ya selama Ramadan ini. Nah, poin yang kedua, tadi saya jelaskan bahwa ketika suatu amalan itu ketika suatu amalan itu dikerjakan Bapak Ibu sekalian ya, maka ketika pahalanya besar, biasanya efek ke tubuh juga besar. Itu kaidah yang saya pahami. Contoh, kita tahu Ramadan tadi pahalanya besar, ada surga yang Allah siapkan atau pintu surga khusus yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa Ramadan. Nah, ternyata secara syariat, secara jasadiah juga, ruhnya kita juga, itu ternyata kan tadi semakin berat itu amalan dikerjakan, pahalanya apa mungkin usaha yang kita kerjakan maka semakin besar pahalanya. Maka secara jasadiah juga sama ya. Ternyata beratnya puasa itu diimbangi atau diberikan Allah privilege yang luar biasa. Jadi kalau Anda tanya, dokter, apa program detox terbaik yang ada dalam Islam? Maka jawaban saya puasa. Wallahi, puasa. Semua, bahkan boleh dibilang sebagian besar penyakit berat itu tercover atau tereliminir atau terbersihkan tubuh kita tuh dengan puasa tadi. Apalagi puasa 30 hari penuh sekalian. Apalagi Anda extended fasting, diperpanjang puasanya. Anda nggak makan, cuma setelah berbuka nggak makan, minum saja, atau mungkin minuman-minuman yang bisa meningkatkan proses pembersihan tadi yang disebut dengan autofagi yang terjadi pada tubuh kita ketika sedang berpuasa. Ya, itu luar biasa. Jadi saya itu membayangkan kalau semua kaum muslimin ya betul-betul menerapkan pola puasa Ramadan ini dengan baik, tapi kita tidak kerjakan puasa Ramadan ini, puasa 30 hari ini untuk sehat, kita tidak lakukan untuk sehat, karena sehat itu hanyalah efeknya saja. Ya, kita kerjakan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berapa banyak penyakit-penyakit berat itu bisa hilang, Bapak sekalian. Apalagi ditambah dengan nggak makannya sendiri, atau mungkin ya kita nggak makan atau puasa itu sendiri sudah memberikan efek yang luar biasa. Mulai dari sel imun kita meningkat, ya sel-sel rusak kita dibongkar, ya dihancurkan. Kemudian ketahanan terhadap sel kanker itu naik. Kemudian kecerdasan otak kita meningkat. Kemudian juga mikrobiom atau bakteri yang ada pada perut kita juga itu meningkat diversifikasinya. Kemudian juga semua sistem, boleh dibilang jantung, otak, paru, semua diperbaiki semua. Ya, beberapa yang saya baca dari literasi-literasi yang ada yang dibuat oleh orang-orang Barat, saya sering ketawa-ketawa aja. Kenapa saya ketawa? Orang ini sayang banget nggak kenal Islam, saya katakan. Selain sayang banget nggak kenal Islam, ya. Kalau mereka senang kenal Islam, mereka tahu Islam itu agama yang penuh dengan puasa loh. Ya, agama yang penuh dengan detox kalau boleh saya bilang. Mulai dari puasa Ramadan, Ayamul Bid, Sawalan, ada puasa Daud, puasa Asyura, coba Senin Kamis, berapa banyak fitur puasa Allah kasih kepada kita. Ya, artinya itu kalau itu nggak dimanfaatkan kan luar sayang banget gitu lah. Apalagi kayak puasa Ramadan kayak gini, ya memang akhirnya nggak ada. Mungkin kalau saya mau katakan kalau seandainya maaf,
Kalau seandainya tanpa puasa Ramadan, mungkin sebagian besar orang 11 bulan itu atau 12 bulan itu isinya makan tok beneran. Percaya deh. Karena nggak gampang loh kita nggak gampang loh kita menahan. Makanya kita bersyukur, kutiba alaikum kata Allah. Aku wajibkan kepada kalian atas kalian. Kita bersyukur diwajibin. Kalau nggak diwajibin 12 bulan tuh makan tok isi kita. Ya, apalagi kita lihat beberapa sekarang orang makan pagi, mau makan pagi dekat lagi menjelang siang ada snack lagi, siang makan lagi, tuh snack sore lagi, makan lagi. Wajar penyakit degeneratif di mana-mana sekarang. Udah yang dimakan nggak bener, nggak tahu juga yang dimakan apa, isinya gula semua, ya. Akhirnya apa? Ya penyakit-penyakit ya bermuncul di mana-mana. Yang zaman dulu nggak seperti sekarang penyakitnya, sekalian. Saya barusan dapat lagi. Tadi pagi ada teman yang konsul. Ya, dia ada salah satu sahabatnya dia yang kena gagal ginjal. Umurnya berapa? 22 tahun, subhanallah. Gagal ginjal. Ya. Gagal ginjal. Dan menurut rekaman labnya itu disampaikan bahwa dia sudah harus cuci darah. 22 tahun umurnya. Ya, coba. Sering Bapak sekalian, saya cuma pesan kepada Anda di waktu yang singkat ini, mari kita kembalikan jasad yang Allah ciptakan ini, ya, yang Allah ciptakan dengan sempurna, kita kembalikan kepada Allah dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan penuh dengan penyakit. Karena Allah pasti akan tanya, apa yang kau perbuat dengan jasad yang kau ciptakan itu? Kenapa kau racuni? Kenapa kau tiap hari makan yang nggak sehat? Sehingga akhirnya apa? Belum usia kau tua, kau sudah sholatnya duduk. Bahkan sholat nggak bisa, kadang-kadang sebagian besar itu kadang-kadang sudah nggak bisa jalan jauh. Padahal ibadah dalam Islam ini membutuhkan fisik yang sehat loh. Ya, kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah itu kan, Allah berfirman kepada malaikat. Allah bilang apa? Wa izqala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Dan aku mau ciptakan khalifah di bumi, ya. Jadi sebenarnya dari situ udah ketahuan sebenarnya Adam itu diciptakan di surga, tapi tugasnya di bumi, karena di surga nggak ada kerjaan nanti, sudah selesai semua. Makanya Allah ciptakan kan gitu. Maka kalau orang mentadaburi ayat itu, ayat Al-Baqarah itu, surah Al-Baqarah itu ketahuan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan di surga, tapi nanti tugasnya di bumi, kan gitu kata Allah. Ya, jadi tugas kita tuh khalifah. Khalifah itu apa? Berat tugasnya loh. Kita memakmurkan bumi, memakmurkan masjid Allah, menyebarkan kebaikan, plus juga dengan ayat yang lain Allah jelaskan sebagai Abdullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu salah satu tugasnya kita. Jadi untuk syariat ini berat loh. Haji itu nggak mudah, haji nggak mudah. Kalau orang nggak sehat nggak bisa haji, Pak Bu. Sholat coba aja. Kalau dengkulnya tiba-tiba sakit terus menerus akhirnya nggak bisa sholat berdiri, pahalanya berkurang. Makanya lagi-lagi saya sampaikan, jangan rusak jasad ini. Ya, Ramadan ini diberikan Allah lagi-lagi bulan untuk bersih-bersih itu. Ya, dengan syarat tentunya ketentuannya berlaku. Yang ini kita bahas yang poin kedua ini. Kalau tadi sudah mungkin sedikit banget sudah dapat poinnya. Ya. Nah, yang kedua ini bagaimana caranya kita untuk bisa memberikan atau mungkin tubuh itu melakukan prosesnya sebagaimana harusnya atau mungkin sistem itu bekerja. Kita tahu Bapak sekalian, kita lihat bagaimana Nabi SAW itu ketika beliau berbuka atau sahur, beliau tuh nggak pernah jauh-jauh dari kurma. Beliau nggak pernah jauh-jauh. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ya, Nabi itu SAW itu pernah 1 bulan nggak makan apapun kecuali kurma dan air. Jadi kalau nanti mau coba, kalau mau coba sih ya, itu bentuk detox yang paling luar biasa itu adalah dengan menggunakan kurma dan air. Ya, itu detoxnya luar biasa. Ya, kenapa detox? Karena itu kurma kita tahu sangat tinggi serat, ada gulanya juga, ada karbohidratnya juga yang sehat di situ. Kemudian dia termasuk makanan-makanan yang sangat baik untuk bakteri-bakteri dan pencernaan kita. Bahkan itu disebutkan oleh para ilmuwan, kurma itu kan salah satu superfood sebenarnya, superfood ya, karena mengandung semua boleh dibilang semua kebutuhan nutrisi kita itu ada pada kurma. Itu sebabnya Nabi SAW itu bukanya dan sahurnya itu menggunakan kurma, ya, seperti itu. Karena memang kecukupan kita dapat banget di situ, energi dapat, tenaga dapat, protein dapat, asam amino dapat, vitamin dapat, mineral dapat, semua ada pada kurma. Nah, ini yang pertama. Jadi poin yang ingin saya jelaskan di sesi kedua lah yang berkaitan dengan puasa secara jasa dia ini, puasa baru akan memberikan efek kalau seandainya kita makannya benar. Itu poinnya.
Berarti saya nggak boleh dong makan gorengan. Saya tidak melarang, tapi kalau saya boleh milih, saya akan milih tidak. Ya, alhamdulillah selama berapa nih? Selama 5 hari Ramadan saya nggak nyentuh itu. Itu karena itu ujian berat bagi kita. Ya seperti itulah. Baik, itu ya. Apa tuh namanya poinnya. Pertanyaannya terus apa yang harus kita makan supaya badan itu bisa melakukan proses yang sudah ya atau mungkin yang sudah disetting sama Allah, apa yang harus kita makan? Maka jawabannya kalau saya mungkin jelaskan di sini yang pertama adalah serat ya, serat. Maka perbanyaklah mengkonsumsi serat. Oh dokter, saya kan makan es campur. Masalahnya entar dulu. Es campur kita makan itu Bapak sekalian kan banyak gulanya ya. Es campur kita makan itu banyak gulanya. Contohnya dari sirup-sirupan itu atau mungkin apa namanya kental-kental manis atau susu kental manis itu kan gula semua isinya tuh ya. Makanya kalau Anda mau bikin es campur, nah bikin es campur versinya saya. Oh gimana caranya dok? Gampang. Anda ambil air kelapa, nggak usah kelapa muda, kelapa tua juga keren. Kelapa tua itu air isotonik terbaik. Mau kelapa tua, mau kelapa muda itu air isotonik, air isokinetik terbaik yang Allah ciptakan dan tidak bisa dibandingkan dengan air isotonik manapun di supermarket, nggak bisa. Itu air kelapa, baik tua dan muda, itu yang pertama. Tua deh biar gampang kan, biar gampang ya. Nanti itu dia punya air itu Anda ambil ya, ambil airnya lalu ambil sebagian aja mungkin seperempat atau ya sedikit aja kelapa itu Anda potong-potong misalnya ya untuk jadi masuk ke dalam air kelapa tadi. Lalu tambahkan di situ, Anda bisa tambahkan di situ seperti kolang-kaling, lidah buaya, rumput laut ya, beberapa jenis buah dan tambahkan madu. Itu sudah jadi campur. Karena nggak pakai es maka saya nyebutnya campur saja. Gitu ya. Jelas ya? Itu sudah sangat apalagi Anda tambahkan beberapa jenis protein di situ seperti boleh pakai alpukat ya, Anda tambah alpukat itu sudah jadi, itu serat semua itu ya, tambah beberapa jenis buah-buahan ya kayak nanas ya, termasuk nanas itu salah satu sumber enzim yang sangat besar yang ada pada nanas itu terletak pada bonggolnya ya, jadi Anda makan bonggolnya. Lalu daging nanas diapain? Dimakan juga. Tapi yang tinggi itu bonggolnya. Jadi itu salah satu contohnya serat ya. Termasuk juga sayur-sayuran. Ya, Anda mulai banyak konsumsi sayur-sayuran di Ramadan ini supaya sistem itu bisa kembali tersetting ulang. Percayalah kalau Anda kerjakan ini, nanti lihat penyakit itu hilang dengan sendirinya. Ya, itu yang pertama, serat. Jadi sumber serat itu dari mana? Sayur, buah, beberapa jenis lemak-lemak yang sehat ya, seperti zaitun, VCO itu sumber-sumber serat itu. Ya, jadi masukkan itu dalam daftar menu Anda tiap hari. Yang ini kalau mungkin saya kelompokkan ini kita sebutnya sebagai prebiotik serat. Ya, seperti itu prebiotik. Nah, itu poin yang pertama. Lalu yang poin kedua, bagaimana caranya untuk meningkatkan aktivitas bakteri yang ada pada pencernaan kita. Nah, salah satu yang biasa saya sarankan adalah Anda mengkonsumsi semua produk-produk yang menggunakan atau berbasiskan fermentasi. Ya, fermentasi. Jadi fermentasi itu, fermentasi tahu lah ya, tempe, seperti itu kan tape. Jadi tape itu bagus sebenarnya, karena kan dia fermentasi kan. Ya, jadi kalau nanti campur es tadi, campur nggak pakai es tadi itu kita tambahkan tape itu bagus. Atau tambahkan ketan itu bagus. Ya, tambahkan madu juga sebagai pemanisnya itu Masya Allah luar biasa. Ya, itu sudah saya share di YouTube saya, seingat saya itu juga ada penjelasan tentang itu. Ya. Tentang bagaimana kita mengubah pola makan kita sehingga Ramadan ini berbeda dengan Ramadan atau dengan 11 bulan yang lain, khususnya dalam urusan makanan. Sebab apa? Di sini kita akan melatih. Ya, kita melatih supaya nanti di 11 bulan kan judulnya kan setan kan dibelenggu di bulan ini. Setan dibelenggu di bulan ini. Jadi kita sudah 1 bulan kalau benar-benar kita melaksanakan itu Bapak-Ibu sekalian, pedoman bagaimana puasa yang baik itu, maka kita sudah setan sudah tertinggal jauh dari kita selama 1 bulan. Jangan lagi setan tuh ngikutin kita, dampingi kita terus-menerus. Ya seperti itu, ya. Baik, yang kedua adalah yang berkaitan dengan fermentasi tadi. Jadi makanan-makanan fermentasi itu kalau Anda mulai memasukkan dalam daftar menu Anda tiap hari itu Masya Allah luar biasa bagus. Kalau dokter sendiri makannya apa? Kalau mungkin sahur atau buka itu pasti ada cairan probiotik yang saya minum tiap hari. Ya, pasti ada. Ya, saya campurkan dengan air, campurkan madu, campurkan probiotik itu saya minum tuh. Itu kalau Anda baca penelitian tentang probiotik, mulai dari kecerdasan, mulai dari otak, jantung, semuanya diperbaiki. Salah satunya efek dari bakteri tadi. Bakteri-bakteri yang ada pada cairan probiotik tadi. Contohnya apa? Paling gampang cuka. Cuka apel itu probiotik. Bukan probiotik, tapi dia termasuk cairan fermentasi lah. Juga sangat baik juga untuk mencegah terjadinya peningkatan kadar gula darah setelah
mengkonsumsi produk yang tinggi gula, ya. Apa contohnya produk probiotik atau fermentasi ini? Ya, ya tempe, tape ketan, kemudian kalau orang Korea kan kimchi, atau mungkin Indonesia mungkin tauco, miso kalau Jepang, ya, atau mungkin roti-roti yang dibuat dengan cara fermentasi menggunakan bakteri seperti sourdough itu juga sangat baik. Ya, itu masukin. Jadi ada probiotiknya, ada prebiotiknya. Ya, termasuk beberapa yang beberapa waktu belakangan ini saya lagi coba trial, sudah agak lama sih makan, itu adalah bawang, ya, bawang putih difermentasi. Ternyata kalau saya baca sih dalam beberapa penelitian dan tulisan para ilmuwan itu, mereka menyebutkan ternyata semua produk yang fermentasi itu meningkatkan semua aktivitas semua kandungan nutrisi yang ada pada produk yang difermentasi. Contoh mungkin kalau kita bicara tempe itu kan asalnya dari kedelai. Jadi dalam tempe itu ada natrium, ada kalium, ada kalsium, magnesium. Semuanya ketika diubah menjadi tempe, setelah berubah jadi dari kedelai ke tempe, itu meningkat semua. Itu udah dahsyatnya bakteri itu. Ya. Jadi kalau kita bicara bakteri ini, sebenarnya mereka, kalau bakteri-bakteri baik ini, nanti mereka kalau ketemu dengan makhluk-makhluk jahat yang ada dalam tubuh kita, seperti sel kanker, mereka akan mendakwahin. Jadi sel kanker didakwahin sama bakteri tadi. Ya. Emang bisa begitu? Iya. Kalau Anda lihat secara mikroskopi, sebenarnya sel-sel kanker itu dengan adanya bakteri, itu dia di-encapsulated, jadi dibungkus sama dia. Kembalilah ke jalan yang benar, kata dia begitulah. Jadi makanya Masya Allah ya, tubuh kita ini kalau kita sering-sering berkomunikasi dengan mereka, dengan mengirimkan pasukan-pasukan yang benar dan baik gitu kan, maka dia bisa melakukan tugasnya dengan baik pula. Jadi sayang banget kalau seandainya momen-momen Ramadan kayak begini udah dapat keutamaan puasanya, makannya nggak benar, sayang banget, karena proses itu tidak akan bisa saya dikasih surat cinta soalnya, saya grogi dikit. Ya, tidak akan bisa berlaku atau tidak akan bisa tidak akan bisa kita dapatkan manfaat yang optimal. Jadi puasa itu poinnya adalah tidak akan bisa memberikan efek secara optimal kalau makannya masih ngawur, itu aja lah. Ya baik, di waktu yang mungkin singkat ini mungkin saya cuma berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, dan pesan buat diri saya pribadi tentunya, pesan yang menjadi sebuah catatan penting buat kita semua, bahwa Allah sudah memberikan kita atau menghadirkan kita di bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmat, penuh ampunan, penuh keistimewaan yang luar biasa. Jadi jangan sampai Ramadan ini tidak memberikan efek atau bekas dalam diri kita, dan jangan sampai bulan ini berlalu begitu saja, dan Nabi sudah menjelaskan itu dengan kata-kata celaka orang yang Ramadan berlalu tapi dia tidak diampuni. Maka kalaulah Ramadan tidak memberikan efek pada diri kita atau menimbulkan kebaikan atau memberikan semangat kebaikan untuk diri kita, maka di bulan apa lagi yang kita bisa merasakan keberkahan itu. Jadi mari kita tentunya optimalkan puasa Ramadan ini dengan menjaga tadi dua hal yang saya sampaikan tadi, tentang syarat ketentuan berlaku pada puasa itu secara ruhiyah dan secara ketentuan secara jasadiah. Itu Anda pegang baik-baik, itu insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan selama Ramadan ini. Dan yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan kesehatan kita juga, mungkin yang tema kita hari ini adalah jika sehat tidak membuat kita semakin taat kepada Allah, maka mungkin sakit lebih baik untuk kita. Itu mungkin pesan saya. Dan Allah tidak menjadikan kita sebenarnya itu menjadi makhluk atau manusia ciptaannya sering-sering sakitan. Maka Allah memberikan perangkatnya kepada kita semua berupa syariat-syariat ini untuk menjadikan kita sehat lahir, sehat batin, sehat ruh kita, sehat iman kita, sehat hati kita, sehat jiwa kita. Sehingga jasadnya kita ini, tentara-tentara berupa anggota tubuh kita ini hanya mengikuti saja dari hati yang baik atau qalbun salim, hati yang penuh dengan kedamaian. Itulah yang diinginkan Allah, sehingga nanti pada suatu hari kelak kita bertemu dengan Allah pun dalam keadaan yang baik, jasad yang baik, hati yang baik, jiwa yang baik. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah yang kita inginkan. Begitu mungkin Mas Khalid.